Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teori Analisis dan Perancangan Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan, yaitu analisis usaha untuk mendukung proses bisnis UMKM bakso dengan pendekatan analisis proses informasi terintegrasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, yaitu Ani Najwa Salsabila, dan teman saya Nabila Ramadhani. Baik, selanjutnya latar belakang. UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah usaha kuliner, termasuk usaha bakso yang sangat populer di masyarakat. Namun, di balik potensinya, banyak usaha bakso masih mengelola proses bisnis secara manual, seperti pencatatan pesanan, stok bahan baku, dan laporan keuangan. Cara kerja konvensional ini menimbulkan berbagai kendala, seperti inefisiensi, risiko kesalahan data, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi teknologi melalui sistem informasi yang mampu mengotomatisasi dan menyederhanakan seluruh proses operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis UMKM bakso dan merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta mendukung transformasi digital di sektor UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Najwa. Oke, selanjutnya di sini ada proses bisnis, di mana pada awal kondisi proses bisnis UMKM bakso masih berjalan secara manual. Pelanggan melakukan pemesanan secara langsung, kemudian penjual mencatat pesanan menggunakan alat tulis biasa, stok bahan baku diperiksa secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Sementara pencatatan transaksi serta laporan keuangan masih dilakukan di buku catatan atau bahkan tidak terdokumentasi sama sekali. Alur kerja ini menimbulkan banyak kendala, seperti lambatnya proses layanan, meningkatnya risiko kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam membuat laporan yang akurat dan tepat waktu. Ketika jumlah pelanggan bertambah, proses ini menjadi tidak efisien dan seringkali membuat pemilik usaha kewalahan. Dengan hadirnya sistem informasi terintegrasi, proses bisnis menjadi jauh lebih teratur dan efisien. Pelanggan bisa memesan lewat aplikasi, mengunggah bukti pembayaran, dan sistem langsung memproses, admin menerima notifikasi, mengecek stok, dan laporan otomatis tersedia dalam bentuk digital. Dengan begitu, eh, pemilik usaha tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga memiliki data yang akurat untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya Boleh di dilanjut? sini ada SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Contohnya seperti produk makanan yang populer dan dijangkau di semua kalangan. Terus selanjutnya ada lokasi strategis seperti pinggir jalan, dekat sekolah ataupun kampus. Terus selanjutnya ada produksi dan penyajian bisa dilakukan cepat dan fleksibel. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Contohnya seperti proses pencatatan transaksi dan stok masih manual. Yang kedua ada ketergantungan pada tenaga kerja untuk pencatatan dan layanan. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen data, penjualan, stok, dan pengeluaran. Yang ketiga, ada opportunities ataupun peluang. Contohnya seperti penerapan sistem ini, sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi pelayanan, potensi penjualan via online dan digital marketing. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan aplikasi food delivery seperti GoFood ataupun GrabFood. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Contohnya seperti persaingan ketat dengan UMKM lain di bidang kuliner, kurangnya pemahaman SDM tentang teknologi dan sistem informasi. Ini yang terakhir ada biaya awal implementasi sistem bisa membebani UMKM kecil. Selanjutnya di sini ada diagram fishbone. Diagram ini masalah utama yang dianalisis keterlambatan dalam pemrosesan pesanan. Nah, diagram ini juga menunjukkan penyebab-penyebabnya. Yang pertama ada manusia. Manusia kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem. Staf kurang saat jam sibuk, ada staf baru yang belum terlatih.
Dan yang kedua ada proses. Contohnya seperti tidak ada sistem antrian otomatis, prosedur pencatatan tidak seragam, pemesanan manual makan waktu lama. Ketiga ada teknologi. Sistem belum kasih notifikasi stok habis, belum terintegrasi sepenuhnya. Yang terakhir ada aplikasi pemesanan sering error. Yang keempat, ada lingkungan, seperti dapur sempit, susah bergerak, cuaca buruk hambat pengiriman, suhu dapur ganggu kenyamanan kerja. Dan yang terakhir ada material. Material ini contohnya seperti stok habis di jam sibuk, terlambatan dari supplier, tidak ada buffer stok untuk bahan penting. Nah, semua faktor ini berkontribusi ke keterlambatan pemrosesan pesanan dan butuh solusi berbasis sistem informasi. Selanjutnya ada DFD level 0. Di level 0 ini menjelaskan alur data utama dalam sistem informasi pemesanan bakso. Yang pertama, pelanggan ini mengirimkan data login, data pemesanan, data pembayaran. Nah, sistem ini menerima, memproses, dan meneruskan data tersebut ke admin. Admin ini yang mengelola pesanan dan memperbarui status pesanan. Misalnya, diproses, dikirim, ataupun selesai. Nah, admin ini juga mengirim data ke sistem seperti data perubahan status, data pesanan, dan transaksi. Setelah itu, sistem lalu mengirimkan kembali informasi ke pelanggan, seperti daftar menu, harga, status pesanan, dan bukti pembayaran. Nah, semua proses ini antara pelanggan dan admin dikelola otomatis oleh sistem sehingga lebih cepat dan minim kesalahan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada DFD level 0 yang dimana pelanggan melakukan pemesanan. Jadi pelanggan ini mengirim data pesanan ke sistem. Terus sistem mencatat ke data pelanggan dan pesanan. Kemudian sistem meminta pelanggan untuk mengkonfirmasi pesanannya. Setelah konfirmasi, proses masuk ke tahap mengelola pemesanan. Di sini sistem menyiapkan pesanan dan menghasilkan data pembayaran. Lalu informasi menu bisa diupdate dari admin. Terus ada admin mengelola informasi menu dan stok. Admin memberikan data stok produk dan menu ke data menu harga ke sistem. Informasi ini diakses ada tiga bagian. Yang pertama mengelola pemesanan. Ini untuk menampilkan menu. Terus ada memproses pembayaran. Terus yang ketiga ada mengelola stok untuk mengetahui stok terbarunya. Tahap berikutnya adalah memproses pembayaran. Menerima data pembayaran dari sistem pemesanan, merekam ke dalam data transaksi pembayaran, dan melakukan update ke sistem menu jika diperlukan, misalnya stoknya habis kayak gitu. Terus setelah pembayaran diproses, tahap selanjutnya adalah mengelola stok. Sistem akan memproses data transaksi untuk mengurangi stok dan mengupdate data stok produk. Boleh di next? Baik, selanjutnya use case diagram. Diagram ini menunjukkan apa aja yang bisa dilakukan oleh faktor pelanggan dan admin. Nah, di sini yang aktor pelanggan ini ada login ke sistem, lihat menu bakso, lihat status pesanan, bayar pesanan. Nah, sedangkan aktornya admin ini login, kelola data menu, kelola stok bahan baku, kelola pesanan pelanggan, lihat laporan penjualan, dan kelola data pelanggan. Nah, diagram ini ngejelasin interaksi antara pengguna dengan sistem di mana pelanggan fokus ke pemesanan dan pembayaran, sedangkan admin ini fokus ke manajemen data, stok, dan pelaporan. Ya, selanjutnya di sini ada user interface pada pelanggan, yang dimana tampilan awal saat masuk ke aplikasi Bakso Kang Deddy dan login terlebih dahulu kalau misalnya kita mau masuk ke aplikasi tersebut. Lalu ada tampilan menunjukkan halaman pemilihan menu dan pesanan, yang dimana ketika kita ngeklik satu menu, misalkan kayak di sini ada bakso urat, terus kita bisa ngeliat nih deskripsinya bakso uratnya kayak gimana gitu. Boleh di next? Nah, setelah pengguna mengklik tombol yang tersedia di menu dan telah siap
melakukan transaksi, aplikasi ini menampilkan halaman bayar yang terdapat subtotal dari pesanan. Seperti ada rincian pesanan, terus pembayaran sukses, bukti pembayaran, lalu kita mengupload bukti pembayarannya biar valid. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada user interface pada admin, yang dimana tampilan admin bagian login bisnis UMKM bakso sama seperti loginnya pelanggan yang tadi untuk masuk ke aplikasinya. Terus tampilan admin pada dashboard itu ada pesanan, ada stok, dan laporan bisnis UMKM bakso. Tampilan antarmuka untuk aplikasi Bakso Kang Deddy. Jadi kita bisa ngeliat nih pesanannya ada berapa, stoknya tinggal berapa, terus sama laporannya biar jelas. Boleh di next? Oke, yang terakhir ini ada tampilan admin verifikasi bukti pembayaran bisnis UMKM Bakso. Halaman ini tuh menampilkan konfirmasi akhir bahwa bukti pembayaran kita tuh telah diverifikasi dan transaksi berhasil. Oke, boleh di next? Oke, udah selesai ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.